Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Rofi'i, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khazini Gedangan, Malang, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 25742505548. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025 pada materi hadis tentang syukur, kelas 4 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Anak-anakku, kita harus tetap bersyukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada Rasulnya. Maka dari itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Oh ya, ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Oh, Putra. Silakan maju ke depan, Putra. Dipimpin berdoa ya. Oke, anak ikuti semua. Mari teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Kol
Alhamdulillah berdoa sudah selesai. Silakan kembali Mas Putra, terima kasih sudah memimpin berdoa. Sebelum Pak Rofi absensi, coba berdiri, kita cek kerapian dulu. Berdiri. Ya. Kopiahnya Mas Arfan yang bagus. Ya, sudah rapi semua. Pakai kaos kaki semua. Ada yang nggak pakai ikat pinggang? Ada, Zaro. Kenapa? Lupa? Oh ya, besok pakai ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, saudara. Yang Pak Rofi panggil angkat tangan ya. Afifah Aziz. Ya. Almafiro Kaisa Putri. Hadir. Cynthia Dewi Mailani. Hadir, Pak. Davi Raffi Robani. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Novan. Hadir, Pak. Wow, luar biasa suaranya ya, keras ya, kayak Mas Novan. Nabita Ulin Nuha. Hadir, Pak. Ya. Vio. Hadir, Pak. Arfan Habibur Rahman. Hadir, Pak. Ya. Andika Putra. Hadir, Pak. Galih Pratama. Hadir, Pak. Ya. Nawal Fahrina. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Firmansyah. Hadir, Pak. Mainanda Salsabila. Hadir, Pak. Fatimatu Zahro. Hadir, Pak. Lengkap ya, hadir semua 15 anak. Oh ya, sebelum pelajaran kita harus rutin membaca Pancasila ya. Oke, sambil duduk silakan ketua kelas maju untuk memimpin Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Mas Putra. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran untuk kita moga semangat. Mari kita yel-yel di lembaga kita dulu ya. Berdiri lagi. Oke. Kalau Pak Rofi bilang siapa kita, jawabnya bagaimana? Oh ya, terusannya hafal ya, karena sudah kita laksanakan setiap kali mau pembelajaran. Sambil diangkat tangannya untuk menggugah semangat kita dan mengungkapkan rasa syukur kita dengan kesehatan yang kita peroleh sampai saat ini. Siapa kita? Emia Lazini. Siapa kita? Emia Lazini. Siapa kita? Emia Lazini. Emia Lazini. Dedikasi berakhlak mulia. Tepuk tangan. Oke, untuk meringankan ataupun menghilangkan beban pikiran kita, maka kita harus melatih fokus dan konsentrasi kita. Ikuti Pak Rofi ya. Sekarang tangannya diangkat semuanya. Diangkat yang tinggi. Kalau tidak diangkat berarti belum mandi. Sudah mandi semua kan? Oke, diangkat yang tinggi, digoyangkan. Terus digoyangkan. Terus fokus, konsentrasi. Siap-siap, pegang mulut. Oke, lagi. Fokus, konsentrasi. Pegang telinga. Ada yang telinganya pindah ke mulut. Satu lagi. Sambil digoyangkan. Hitungan ketiga bilang Alhamdulillah sehat luar biasa gitu ya. Hitungan ketiga
1, 2, 3. Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anakku silakan duduk kembali dan kita mulai pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu silakan dikeluarkan buku pedomannya, Quran hadis dan juga buku tulisnya. Silakan dikeluarkan. Ya, siap menerima pelajaran ya. Kita lihat di layar ada tulisan besar. Oke, anak-anakku silakan sambil memegang buku pedoman kita lihat di layar ini ada. Coba dibaca yang keras sama-sama. Indahnya bersyukur. Jadi kita harus tetap bersyukur. Bersyukur tentang apa? Tentang apapun. Tentang apapun. Oke. Nah, di sini kita nanti pada tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan mempelajari tentang ini, bisa membaca, bisa menghafal, dan juga bisa memahami makna tentang syukur. Bisa apa? Membaca, menghafal, memahami makna tentang syukur. Lah, syukur secara bahasa berasal dari kata apa ini? Syakara, yang berarti apa? Berterima kasih. Dalam pandangan Islam, bersyukur adalah mengakui nikmat Allah. Mengakui nikmat Allah yang diberikan melalui hati, dan kita mengucapkannya dengan lisan dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Sedikit dari sini fahim tum? Oke, kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rahasia kebahagiaan melalui hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, mengenai syukur agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang materi tentang syukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tonton dulu video tentang syukur berikut ini. Mau apa enggak? Mau ya. Silakan disimak secara seksama. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau berbagi cerita tentang tanpa harus mengeluh. Ya, apalagi ini masakan ibu, pasti enak. Oh iya, ibuku juga sering bikin kayak gitu. Memang makanan kesukaanku banget. Lihat dia. Ternyata orang lain juga menghargai apa yang kita punya. Allah kasih kita makanan yang baik, dan itu harus disyukuri kan? Iya ya, ternyata enak juga. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tentu dia. Kamu ingat kan nasihat ibu semalam? Yaitu anak-anak, tahu nggak? Bersyukur itu tidak
memiliki apa yang kita mau. Bersyukur itu seharusnya juga dilakukan ketika kita diberikan apapun itu, walaupun sedikit, kita menyadari itu semua adalah pemberian terbaik dari Allah Ta'ala. Kalau kita bersyukur, Allah akan senang ya Bu, karena kita berterima kasih atas pemberian terbaik dari Allah. Betul sekali Ahmad. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga berjanji, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Teman-teman, yuk belajar bersyukur atas yang Allah kasih. Sesederhana apapun, sekecil apapun, syukurilah. Karena yang sederhana dan sedikit bisa jadi besar dan luar biasa. Kalau kita ikhlas menerima, mensyukurinya, dan insya Allah menjadi bahagia. Jangan lupa subscribe ya. Dan Oke anak-anak, kita sudah melihat video tentang indahnya bersyukur. Nah kali ini kita akan mengulas lebih dalam terkait apa itu syukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa contohnya? Ada yang bisa? Yang Saya, kata Pak. bisa? Iya. Membaca basmalah. Baca basmalah. Apalagi? Bersyukur. Membaca Mensyukuri apapun yang ada. apapun yang ada. Ada nasi, ada gulai disyukuri ya. Apalagi yang di situ bercondong kepada kalimat syukur. Membaca alhamdulillah. Apalagi anak-anak, apa yang patut kita syukuri sampai detik hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Angkat tangan, siapa yang bisa? Vio? Apa? Mensyukuri atas nikmat dan sehat. Kalau kita sampai hari ini tidak diberikan nikmat dan sehat, ya kita sakit, tidak bisa sekolah. Nah itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita syukuri dengan apa? Membaca alhamdulillah. Kemudian jika kita memiliki makanan yang sederhana, tadi kita makan MBG, makanannya sederhana atau bagus? Sederhana. Ada yang bagus, kadang sederhana, tidak pasti ya. Sedangkan teman kita makan makanan mewah, makannya di restoran. Nah, beda dengan makanan waktu kita bekal maupun MBG. Ya, karena itu menu sehat, jadi tidak harus mewah. Apa yang seharusnya kita rasakan agar hati tetap tenang, walaupun kita contoh tadi di video kita makan sama telur. Kemudian ada teman yang makan sama ayam goreng. Supaya hati kita tetap tenang dan tetap memiliki rasa syukur, kita harus bagaimana? Mensyukuri nikmat. Dengan apa? Dengan mengucapkan dengan lisan, yakni kalimat hamdalah. Kita tekan bersama, yakni alhamdulillah. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ini ada suatu gambar. Di sini ada suatu problem atau masalah. Nah, coba dicermati dulu, dilihat dengan seksama gambar ini. Ini merupakan suatu masalah yang nanti kita jabarkan. Terkait di sini ada, kita sebut saja namanya Zaki. Zaki ini senang apa sedih? Sedih. Kemudian di mejanya ada nasi dan telur. Kemudian di sebelahnya ada temannya Zaki, ini sangat sedih atau senang? Senang. Karena apa? Di sini ada makanan yang mewah. Nah, ini adalah suatu problem, suatu masalah yang harus kita pecahkan setelah ini.
Ya, dari sini sudah dipahami gambarnya. Oke. Lah, anak-anak lihat Zaki tadi sedih dan hampir marah pada ibunya karena bekalnya hanya telur. Lah, menurut kalian, apakah sikap Zaki ini sudah sesuai dengan ajaran Nabi tentang hadis yang tadi? Hadis tentang apa? Syukur. Sudah sesuai apa belum? Belum. Kenapa kok belum sesuai? Karena apa, Mbak Vio? Karena tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur dengan diwujudkan dengan sikapnya yang sedih dan marah. Nggak boleh. Ibu kita sudah susah payah menyiapkan bekal untuk dibawa ke sekolah biar kita kenyang, walaupun toh lauknya cuma telur, kita harus tetap bersyukur. Berarti masalahnya apa? Biar semua itu menjadi indah, menjadi nikmat, harus tetap bersyukur. Kita lihat video berikut. Alhamdulillah, kita masih bisa makan hari ini. Banyak saudara kita yang kelaparan di luar sana. Jadi bersyukurlah, Nak. Alhamdulillah, kita masih bisa makan. Di sini banyak di luar sana yang makan masih di tanah, nggak punya meja untuk makan yang layak. Makannya pun sederhana, itu pun berbagi dengan temannya. Kita harus tetap bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Nah, anak-anak, jika dilihat dari video tadi dan ilustrasi gambarnya Zaki bersama temannya tadi, apakah kalian menemukan permasalahan tentang indahnya bersyukur? Kira-kira seperti apa masalahnya? Ayo yang lain. Masalahnya apa? Kurang bersyukur. Intinya kita harus tetap bersyukur. Diwujudkan dengan apa? Lisanmu, mulut dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian dengan perbuatan, ya wes itu diterima, kita bahagia apa adanya, tidak usah iri dengan yang lain. Lah, kita bagi kelompok, dihitung 1 sampai 3 ya. Nanti hitungan 1 sampai 3, kemudian kembali lagi 1 sampai 3. Nanti akan menjadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Fahim tum? Baiklah. Oke, silakan nanti dihitung dan angkat tangan. Mulai dari Mbak Saro, mulai. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, diingat-ingat ya. Tadi yang 1 kelompoknya 1, yang 2 kelompoknya 2, yang 3 kelompoknya 3. Tetap di tempat dulu. Di sini kita belajar tentang hadis anjuran bersyukur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW memberikan resep agar hati kita selalu merasa tenang dan penuh syukur. Ini sekarang kita baca bersama-sama, tirukan setelah Pak Rofi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undur ila man huwa asfala minkum wala tangdur ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru Allah tasdaru nikmatallahi alaikum. Rawahu Muslim. Oke, sekarang Mbak Vio maju, dibaca artinya yang dekat sini. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Vio karena sudah berani maju. Dari sini Mbak Vio, dibaca ini yang keras, teman-temannya biar dengar. Lihatlah kepada orang Yang kurang keras, yang belakang dengar Panda, Mbak Nanda. Nggak dengar, yang keras.
lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu. Maka hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Mbak Vio, sudah berani maju untuk membaca arti dari hadis tentang syukur. Jadi intinya anak-anakku, dari riwayat hadisnya siapa? Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum, rawahu Muslim. Arti dari hadis ini, kita harus tetap bersyukur untuk melihat ke bawah untuk urusan dunia. Bagaimana maksudnya? Misalkan Mas Gali di sini punya HP Android Oppo. Kemudian Mas Davi punya HP Android apa? Vivo. Tipenya lebih tinggian Mas Gali. Lah, Mas Davi tidak usah iri karena ini urusan dunia. Tidak usah irilah. Kita harus bersyukur sudah punya HP Oppo maupun Vivo. Kemudian ada Mas Putra. Mas Putra itu kalau pagi berangkat pagi-pagi jam 3 sudah ke Langgar. Sudah ke musola. Barengi apa? Barengi melijo. Lah, kemudian Mas Arfan ke musolanya jam 4 nunggu adzan subuh. Lah, urusan akhirat ini harus iri kita dengan Mas Putra supaya berangkat jam 3 selain barengi melijo harus bisa tahajud, bisa wiritan seperti itu. Jadi contohnya kalau kita terkait masalah dunia harus menoleh yang ke bawah. Kalau urusan akhirat harus menoleh yang ke atas. Fahimtum? Kira anakku, kandungan hadis dari hadis yang kita pelajari barusan, jadi terkait manajemen pandangan dalam urusan harta, fisik, dan fasilitas duniawi, kita dianjurkan melihat orang yang lebih kekurangan agar muncul rasa apa qanaah itu? Cukup. Melawan sifat kufur. Sering melihat orang yang lebih kaya atau lebih hebat akan membuat kita merasa kurang, dan akhirnya nikmat Allah yang sudah dan akhirnya meremehkan nikmat Allah yang sudah ada. Yang ketiga, keadilan Allah. Setiap manusia diberikan ujian yang berbeda. Orang yang bersyukur akan merasa kaya meski hartanya sedikit. Jadi intinya bersyukur atas nikmat Allah harus kita selalu terapkan dengan membaca apa? Hamdalah. Melihat urusan dunia ke bawah dan urusan akhirat ke atas. Oke. Nah, tadi sudah dihitung 1 sampai 3. Sekarang silakan untuk kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2 duduk di tengah, dan kelompok 3 duduk di pinggir kanan. Bukunya di bawah, tasnya tetap di tempat. Oke, silakan. Tas itu tetap di tempat. Kelompok 1 di sebelah kanannya Pak Rofi'i, kelompok 2 berada di tengah, dan kelompok 3 berada di samping kanannya Pak Rofi'i. Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah duduk. Ini di depan diisi dulu ya, yang depan. Ya wes, nanti di mejanya. Coba mana suaranya kelompok 1? Kelompok 1? Enggak apa-apa. Kelompok 1? Ngantuk. Kelompok 2? Mana suaranya? Ayo. Kelompok 3? Krik-krik. Ayo suaranya. Kelompok 1? Ye gitu. Kelompok 1? Yeay. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah ngantuk dan lapar kayaknya. Oke.
Untuk kelompok 1 ketuanya Mbak Zahro, kelompok 2 ketuanya Mbak Vio, kelompok 3 ketuanya Mbak Nanda. Paham ya? Oke anak-anak. Anak-anakku, sebelum Pak Rofi akan membagikan lembar kerja anak-anak atau LKM, kita harus ada yel-yel semangat dulu. Ada yel-yel semangat. Kalau Pak Rofi bilang tepuk hebat, nanti bilangnya apa? Tepuk hebat. Sambil ini dibaca ya. Oke, kita karena tadi sudah ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang kebelet pipis dan sebagainya. Berarti kita beri tepuk semangat dulu sebelum kita mengerjakan tugas permasalahan tadi. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Anak hebat. Tepuk yang sama. Anak hebat. Selalu bersyukur. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sekarang kita akan membagikan lembar kerja anak-anak. Nanti kita akan menyelesaikan masalah di sini tentang syukur tadi. Ada beberapa pertanyaan. Anak-anak nanti diisi ya, diisi, dikoordinir ketua kelompoknya. Ketua kelompok 3 Mbak Nanda, ketua kelompok 2 Mbak Via, kelompok 3, kelompok 1 Mbak Zahro. Diisi, didiskusikan ya. Nanti harus semuanya harus tahu permasalahannya dan jawabannya. Kursinya bisa hadap-hadapan, jadi hadap-hadapan, biar nanti diskusinya lebih mudah. Ayo, kelompok 1, kelompok 1 Mbak Zahro komandannya. Ini di sini ya, ini diisi Mbak Zahro. Ini. Kelompok 2 ada Mbak Pio. Nah, nanti harus semuanya bisa menjawab. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Nanda. Ini ya, nanti diisi. Waktunya 10 menit. Di situ ada sekitar 15 pertanyaan ya. Nanti didiskusikan dengan penuh semangat, penuh syukur, penuh cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketuanya harus saling harus saling membimbing, penuh cinta ya. Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, luar biasa. Oke, sekarang kelompok 1 diwakili ketuanya Mbak Zahro. Silakan maju untuk membacakan jawaban nomor 1, 2, dan nomor 3. Ayo maju. Dan Hadis tentang anjuran melihat ke bawah dalam urusan dunia diriwayatkan oleh Imam Muslim. oleh siapa? Imam Muslim. Ada yang beda jawabannya? Mbak Nanda di kelompok 3. Imam siapa? Imam Bukhari. Ya benar apa anak-anak? Imam Muslim. Imam Muslim. Belajar lagi ya Mbak Nanda. Tadi materinya sudah kita bahas panjang. Jadi hadis yang meriwayatkan tentang bersyukur ini salah satunya dari hadis Imam Muslim. Lanjut nomor 2 Mbak Zahro. Menurut materi, melihat ke bawah dalam urusan dunia akan membuat hati kita menjadi lebih bersyukur. Bersyukur. Benar anak-anak? Benar. Oke, yang ketiga terakhir. Sikap merasa cukup atas pemberian Allah SWT dan tidak merasa kekurangan disebut dengan sifat qinaah. Qanaah. Kita bersyukur atas segala nikmat, itu namanya sifat qanaah. Oke, terima kasih perwakilan kelompok 1 yang luar biasa. Kita beri apresiasi, tepuk hebat. Tepuk hebat. Anak hebat. Tepuk sama. Anak hebat. Selalu bersyukur. Alhamdulillah. Oke anak-anakku,
Intinya pada pertemuan kali ini di kurikulum yang kita pakai kali ini kurikulum berbasis cinta. Nanti kita harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Menyadari bahwa setiap nafas, kesehatan dan makanan adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada sesama. Caranya bagaimana? Berterima kasih kepada manusia, orang tua, kalau di sekolah ada guru dan juga teman-teman sekelas. Adalah bagian tak terpisahkan dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk dulu Mbak Zahro. Nah, kunci kebahagiaan adalah melihat ke bawah. Dalam apa? Dalam urusan dunia. Sebutkan satu nikmat Allah yang paling kamu syukuri saat ini. Nikmat sehat. Masih bisa bernafas sampai detik ini. Kalau nggak bernafas bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara mempraktekkan syukur di sekolah dan rumah. Syukur dengan lisan. Selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Saat mendapat kebaikan dan berterima kasih saat dibantu orang lain. Kemudian syukur dengan hati, merasa bahagia dan puas dengan bekal makanan atau perlengkapan sekolah yang diberikan orang tua kita. Syukur dengan anggota badan, menggunakan kesehatan untuk belajar dengan rajin dan membantu teman yang kesulitan atau kesusahan. Hikmah bersyukur anak-anak. Jadi bersyukur itu banyak hikmahnya. Salah satunya akan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai janji Allah, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Quran surat Ibrahim ayat 7. Hati menjadi tenang. Selalu bersyukur, alhamdulillah hati kita akan menjadi tenang. Terhindar dari penyakit hati seperti iri, dengki dan sombong. Dicintai Allah dan manusia. Orang yang pandai berterima kasih akan memiliki banyak teman dan disayangi lingkungan sekitar. Kalau kita di sekolah berbuat onar, gudo kancane, menjahili, banyak temannya enggak ada yang mau mendekat. Tapi kalau kita berterima kasih, disayangi, saling cinta kepada teman-temannya, kita akan banyak teman. Gambar apa? Selalu bersyukur. Nah, sudah selesai semua pelajaran. Mari kita berdoa sebelum pulang. Doa kafaratul majelis dan doa membaca wal asri. Silakan ketua kelasnya dipimpin dari situ saja. Berdoa mulai, ayo. Dipimpin Mas Putra. Dari situ aja. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.